kita senantiasa bersukacitalah, tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya, karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita sudah memasuki bulan September. Waktu berjalan dengan begitu cepat dan kita akan tetap mensyukuri segala berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan hari lepas hari dengan segala susah dan senang. Tetapi kita akan tetap menjadi kesukaan Tuhan, saksi Tuhan yang hidup. Mari kita bersama akan belajar dari firman Tuhan. Bacaan hari ini dari surat Filipi pasal 4 ayat 1, lalu dilanjutkan ayat 4 dan 5. Kita akan mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, menjadi kesukaan Tuhan adalah kerinduan hidup kami. Tetapi seringkali kami tidak bisa bersuka cita, tidak bersyukur karena beban hidup yang harus kami alami. Buatlah kami sekarang menjadi kesukaan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi hidup bagi banyak orang, dan orang-orang di sekitar kami akan tahu bahwa Engkaulah yang menyukakan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar Dia boleh memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menjadi kebanggaan, menjadi kesayangan, menjadi kesukaan itu adalah hal yang membuat kita bisa bersuka cita. Kalau kita ini menjadi kesayangan, kesayangan dari teman-teman atau di tengah keluarga, rasanya enak banget ya kita menjadi orang yang paling disayang. Ada rasa bangga, ada rasa senang gitu ya. Tetapi tentunya mereka menyayangi kita lebih dari yang lain bukan tanpa alasan. Alasannya banyak ya. Bisa karena ketulusan hati kita, atau kita menjadi orang yang penuh dengan senyum, penuh dengan keramahan, penuh dengan tegur sapa, memperhatikan sesama, berdoa untuk mereka, atau hal-hal yang lain. Nah, mereka tahu bahwa hidup kita ini membawa sukacita juga bagi mereka. Sama dengan yang dialami oleh jemaat di Filipi ini. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang pertama, karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan. Waduh ya. Bagaimana Paulus itu merindukan jemaat di Filipi seperti anaknya yang sedang bertumbuh sebagai keluarganya yang menyatu dengan dirinya, dirindukan, disayang ya, diharapkan bisa jumpa kembali. Kenapa? Karena tentu ada kelebihan. Lalu dikatakan juga sukacitaku dan mahkotaku. Wah, ini kebanggaan. Pakai mahkota itu kebanggaan. Jadi Paulus mau mengatakan jemaat di Filipi ini jemaat yang membanggakan, yang bisa memberikan mahkota kemenangan bagi banyak orang, bagi kemuliaan Tuhan. Tentunya ini bukan hal yang mudah bagi jemaat di Filipi untuk bisa mendapatkan hal seperti itu. Tapi mereka tetap berjuang, mereka tetap hidup seturut kehendak Tuhan. Oleh karena itu dikatakan lagi di dalam ayatnya yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi memang kebanggaan Paulus ini berdasarkan kebaikan hati jemaat di Filipi.
Dan oleh karena itu mereka dianjurkan untuk selalu hidup dalam sukacita. Bukan sukacita yang dibuat-buat, bukan sukacita karena menerima hasil panen yang berlimpah, bukan sukacita karena bisa membeli barang-barang dunia yang mewah-mewah, bukan sukacita karena kenikmatan dunia, melainkan sukacita di dalam Tuhan. Artinya penuh pergumulan tetapi dikuatkan, dimampukan menikmati kehidupan dengan kekuatan dari Tuhan itu penuh hikmat, kebijaksanaan, tetap sabar, tetap punya sukacita. Dan itu yang dikatakan sukacita dalam Tuhan. Ya, menghadapi problem bukan dengan kesedihan melulu, tetapi di balik kesedihan ada kekuatan, ada sukacita. Terima kasih karena Engkau bersama kami. Ini sulit buat kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan memampukan kami menyelesaikan dalam sukacita. Buatlah pikiran kami ini besar, longgar, luas, supaya kami bisa ambil putusan tidak keliru. Nah, itulah orang-orang bersukacita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang bapak itu harus menjalani hukuman. Ya, menjalani hukuman atas perbuatan yang dia tidak lakukan. Tetapi dia harus terkurung di dalam rumah tahanan. Nah, dan ini seringkali terjadi. Ada ketidakadilan dunia. Keluarga protes. Tapi bapak itu mengatakan, secara akal budi saya juga protes. Tetapi saya masih punya Tuhan yang menjadi hakim yang adil. Dan oleh karena itu saya akan bersukacita bersama dengan Tuhan memasuki rumah tahanan. Mungkin Tuhan menghendaki saya berkarya di sana. Supaya ketika saya berkarya, nama Tuhan dipermuliakan dan pasti pada saatnya saya juga akan keluar dari rumah tahanan. Toh cuma sebentar, ya, cuma sebentar. Padahal ya kalau dihitung ya ada beberapa bulan begitu ya. Tapi dia katakan cuma sebentar. Biarkanlah saya bersaksi di sana. Nah, inilah yang kemudian dia lakukan, saudara-saudara. Jadi dia memang menjalani hukuman. Lalu ketika dia ditempatkan di ruangan bersama dengan tahanan-tahanan lain, dia banyak mengalami gangguan. Ya, kalau sedang berdoa suka ditendang, suka dipukul, suka diganggu. Tapi dia bersukacita, tetap dia berdoa. Dari waktu ke waktu, tetap dia memuji Tuhan. Teman-temannya sekamar bilang, berisik. Baik, dia menyanyi sambil tidak bersuara, sambil memejamkan mata, tetapi dia menyanyi memuji Tuhan. Jadi dia berdoa, bernyanyi, membaca firman, semua dia lakukan. Dengan sukacita, dan teman-temannya bertanya, kamu tuh suka ditendang, suka dipukul sama teman di sini, kok nggak pernah balas? Lalu jawabnya, kalau saya balas 1, dia akan balas saya 2. Kalau saya balas 2, dia akan balas saya 3. Nggak akan selesai. Saya akan balas dia dengan cinta kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membuat hati saudara-saudara ini mengalami sukacita baru. Sukacita di dalam Tuhan. Mula-mula diejek. Tetapi lewat waktu, kemudian bapak ini dipanggil oleh kepala rumah tahanan. Nah, bapak ini bingung. Teman-teman yang lain juga bingung. Kenapa orang baik seperti ini kok dipanggil kepala? Mesti ada masalah. Ketika dia datang ke sana, lalu kepala rumah tahanan mengatakan begini, Pak, kejaksaan, pengadilan memutuskan bahwa Bapak boleh bebas. Kaget sekali dia. Lah, saya belum menjalani, jangankan separuh. Belum separuh kok. Ada apa? Orang yang seharusnya bersalah dan yang seharusnya tinggal dalam rumah tahanan, sekarang sudah ditemukan. Yang betul-betul bersalah. Nah, kemudian pihak pengadilan membersihkan nama bapak ini dan dia disilahkan untuk bebas. Sementara orang yang memang harusnya masuk ya masuk sungguh. Dan ketika dia masuk, dia mengalami tekanan yang sangat berat, bukan cuma dari teman-temannya satu ruangan, tapi dari dirinya sendiri. Karena dia marah, dia kecewa, dia malu, dan macam-macam. Jadi sikapnya itu penuh dengan amarah. Nah, itu membangkitkan amarah teman-teman yang ada di ruangan. Lalu mereka katakan, temanmu itu ternyata orang yang luar biasa.
Kami ganggu, dia hanya senyum dan mendoakan kami. Sekarang kami tidak akan menganiaya kamu. Karena hati kami sudah dipenuhi dengan doa-doa dari Bapa yang keluar dari ruangan ini. Nah, silakan kamu juga belajar. Ya, belajar menerima kenyataan bahwa kamu jahat, bahwa kamu salah, bahwa kamu layak untuk dihukum. Orang yang gak layak saja bisa menerima. Sekarang kamu yang layak menerima hukuman ya harus menjalani dengan sukacita. Nah, orang ini kemudian banyak merenung juga, belajar menerima kenyataan. Saudara-saudara, hal yang mau kita pelajari adalah ketika Bapak yang tidak bersalah itu harus menjalani hukuman dan dia menjalani dengan keyakinan Tuhan bersama dengan dia, itu menjadi orang yang menyukakan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak banyak protes, tetapi di dalam rumah tahanan, ruang tahanan yang sempit, dia justru memuliakan Tuhan. Hasilnya teman-temannya yang ganas, yang galak, yang jahat mengalami perubahan hidup. Inilah kesukaan Tuhan. Satu hari Bapak itu datang, dia mau tengok rekan-rekannya dulu di dalam ruangan. Boleh nggak saya tengok? Ya, kepala penjara mengatakan seharusnya enggak boleh. Tapi karena kamu orang baik, nanti ya kalau pas ibadah, waktu ibadah kamu datang. Nah, kamu bisa ketemu. Saya akan undang mereka untuk bisa ketemu walaupun tidak semua dari mereka itu seiman dengan kamu. Tapi itu bisa diupayakan. Sungguh ketika ada ibadah secara Kristen, orang Bapak ini datang. Lalu teman-teman satu ruangan itu juga dipersilakan bertemu. Apa yang terjadi? Rangkulan, saudara-saudara. Mereka rangkulan. Dan mereka katakan, kami sekarang sadar bahwa kami layak dihukum. Kami sekarang sadar bahwa kami harus mengalami hidup baru supaya bisa lepas seperti kamu. Kami tahu bahwa hidup di luar penuh dengan musuh, orang yang tidak suka pada kami. Tapi sekarang kami mau belajar mendekatkan diri pada Tuhan supaya Tuhan membela kami seperti Tuhanmu membela kamu. Nah, itu kebanggaan, kesukaan. Kenapa Tuhan dimuliakan? Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita belajar bersyukur dalam segala perkara. Mungkin kita tidak sampai difitnah, sampai masuk penjara. Tapi dagangannya sepi, karyawannya macam-macam bersikap, ya kurang baik. Tapi kita akan mendoakan mereka. Di sisi lain, sebagai pengusaha tentu kita juga harus memperhatikan kehidupan para karyawan. Jangan cuma memikirkan keuntungan kita, tapi bagaimana mereka juga dibuat sejahtera sehingga mereka juga bisa bekerja sama dengan kita secara baik. Nah, kalau semua itu terjadi, ungkapan syukur dinaikkan, kita menjadi orang-orang kesukaan Allah. Karena hidup kita menjadi saksi yang membawa kebaikan, yang membanggakan, menjadi mahkota kerajaan Allah yang nyata. Kemenangan Kristus itu ada, kasih itu ada, pengampunan itu ada, hidup baru itu ada. Ini mahkota kemenangan. Jadilah mahkota kebanggaan Tuhan, mahkota kesukaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Belajar bersyukur dalam segala perkara. Maka Tuhan akan berkarya terus-menerus dalam hidup saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ya Tuhan, ajarkan pada kami untuk kami boleh bersyukur dalam segala perkara kehidupan kami. Bersukacita di dalam Tuhan karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun menurut dunia itu sangat berat, tetapi ajarkan kami menilainya secara iman. Bahwa tidak ada yang terlalu berat yang akan kami lewati, sebab kami melewatinya bersama dengan Engkau. Yesus yang menjadi juru selamat, Yesus kehidupan kami, yang membuat kami kuat, membuat kami berhikmat, dan membuat kami bersyukur bersukacita. Kiranya Tuhan menolong menopang kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang yang salah diluruskan, dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah pun harus dibela, sabar dengan